Tema kali ini adalah tentang restrukturisasi bisa dapat uang. Nah, kemarin saya ada sempat ngobrol sama salah satu teman. Dia cerita sama saya. Dia bilang, saya dengar katanya ada Pak Budi nih ngajuin restruktur ke bank, terus dapat tambahan kredit. Itu benar nggak sih bisa? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita balik ke definisi restruktur kredit dulu dong. Definisi restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Di sini yang perlu di-underline, yang perlu di-highlight adalah kata-kata perbaikan. Terkait dengan upaya perbaikan ini, sebenarnya salah satu kebijakan restruktur yang bisa diambil oleh bank adalah penambahan fasilitas kredit. Tapi tunggu, jangan seneng dulu. Nggak semua fasilitas kredit itu bisa direstruktur terus dapat penambahan fasilitas kredit baru. Yang biasanya bisa dapat penambahan fasilitas kredit, ini biasanya hanya pada kredit produktif. Gitu. Dan ini sebenarnya juga pada saat mau diberikannya tambahan fasilitas, udah pasti ini benar-benar selektif banget. Gitu. Jadi ini benar-benar case by case yang bisa di-approve sama bank gitu. Nah, supaya nggak bingung, di sini kita simpulkan dulu ya. Jadi intinya yang namanya KPR itu nggak ada ya, nggak ada tuh namanya dapat tambahan fasilitas kredit pada saat direstruktur. Titik. Di situ kesimpulan terpentingnya. Nah, kita lanjut. Contoh restruktur yang bisa dapat tambahan fasilitas tuh kayak gimana sih? Nah, ini kita ngomong soal sisi fasilitas kredit produktif ya. Kita masukin contoh yang sama aja dia namanya. Anggap aja Pak Budi gitu. Pak Budi yang tadi misalnya yang ngajuin restruktur itu ke bank, terus dia bisa dapat tambahan fasilitas kredit. Ini sebenarnya ternyata dia punya usaha untuk bikin masker. Dia punya pabrik masker lah. Di zaman pandemi kayak gini kan permintaan masker kan meningkat. Si Pak Budi ini ternyata juga merespon permintaan tersebut dengan benar-benar serius untuk langsung nyetok bahan baku dan lain-lain gitu. Namun ternyata pada saat dia sudah fokus ke produksi udah meningkat nih 10 kali lipat. Ternyata ada satu hal yang dia lupakan, yaitu sisi distribusinya. Waduh, ini dia udah produksi 10 kali lipat, stoknya jadi naik 10 kali lipat, tapi distribusinya masih sama. Masih cuma pakai 2 truk kontainer. Yang mana pada saat dia produksi 1 kali doang, 2 truk kontainer ini untuk ngabisin stoknya itu perlu waktu 1 bulan buat bolak-baliknya. Nah, ini sekarang 10 kali nih persediaannya dia. Jadinya bisa jadi 10 bulan baru habis persediaannya dia. Padahal di satu sisi permintaan kan butuhnya cepet saat ini. Nah, si Pak Budi nih ngomong mungkin sama banknya, waduh, saya ada keliru lah bikin perhitungan gitu. Jadi yang namanya ongkos untuk distribusi, baik itu promosi marketing, baik itu untuk distribusi logistiknya dengan menggunakan truk kontainer segala macam, itu kurang dalam perhitungan. Setelah dia hitung-hitung, waduh, ternyata biayanya besar juga nih kalau saya mau ningkatin itu. Dan secara dana ternyata secara cash flow ya kurang kuat. Nah, untuk contoh yang seperti ini, Pak Budi bisa aja minta ke bank. Tapi tentunya bank juga akan lakukan assessment lebih lanjut ya. Benar nggak sih ini, visible nggak sih secara hitungan dan possible untuk dilakukan nggak? Mungkin nggak untuk dilakukan. Jangan sampai udah ditambahin fasilitas, terus ujung-ujungnya ada lagi yang salah, ada lagi yang kurang dihitung atau apa segala macam, sehingga jadi susah bayar bunga ke bank atau susah bayar angsuran ke bank. Nah, itu nggak boleh terjadi tuh. Kenapa? Karena kesempatan buat restruktur itu biasanya cuma dikasih 1 kali gitu, one shot gitu. Kalau untuk restruktur kedua, wah itu udah tentunya menarik perhatian dari para pemangku kepentingan lah, seperti OJK dan BI gitu. Sekali restruktur aja udah bener-bener langsung dilirik dan langsung diperiksa secara mendetil apakah benar yang dilakukan oleh bank ini, langkahnya juga sesuai dan tetap prudent, tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank, atau ya banknya nih sembarangan gitu. Kalau banknya ketahuan sembarangan ya banknya bakal kena sanksi.
dari BI ataupun OJK. Nah, di sini yang bank makanya benar-benar harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau udah kena sanksi dari BI dan OJK ya itu kan nggak main-main ya. Balik lagi ke case tersebut, bila seandainya bank sudah melakukan assessment dan ternyata, oh iya, memang perlu dilakukan penambahan fasilitas sekian untuk membiayai distribusi barangnya. Nah, bila dilakukan, bisa dicairkan lagi fasilitas tambahannya. Dengan demikian, proses produksi hingga penjualan itu bisa berjalan dengan lancar. Itu adalah prinsip dari restrukturisasi itu sendiri. Jadi upaya perbaikan supaya si debiturnya ini nggak terpuruk dalam kesulitan. Nah, sampai di sini rasanya sudah cukup jelas ya. Kalau untuk KPR berarti gimana dong? Ya, untuk KPR kalau mau tambah fasilitas ya ada juga dong caranya, tapi tentunya bukan lewat restruktur. Kenapa? Karena KPR itu kan masuk ke dalam kategori kredit konsumtif. Jadi ya mustahil lah untuk dapat fasilitas tambahan karena restruktur. Tapi bukan berarti KPR itu nggak mungkin dapat fasilitas tambahan. Mungkin aja kok gitu. Jadi ada, kalau misalnya kita mau nambah fasilitas tambahan untuk KPR, itu biasanya istilahnya ada namanya top up. Nah, ini seru juga sih bahasnya gitu. Cuma kita simpan dulu nih untuk di next video ya, karena pembahasannya akan cukup lumayan panjang gitu. Jadi kalau memang kamu juga mau dengerin lebih lanjut nih tentang top up KPR gitu, itu apa sih, bagaimana cara ngajuinnya, dan apa aja sih keuntungannya kalau saya ngambil top up KPR. Nah, stay tune ya di KPR Academy Channel, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng biar kalau misalnya ada video baru ya kamu langsung terupdate gitu. Oke, thank you. See you on next episode ya. Bye.